Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Belajar Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai momen inersia yang dilambangkan huruf I besar. Momen inersia adalah kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi benda atau mudah atau sulitnya benda untuk berputar terhadap porosnya. Perhatikan gambar di sini, ada massa M, massa titik M, kemudian jarak massa dengan poros itu adalah R, kemudian massa ini berputar mengelilingi sumbu atau poros. Nah, yang mempengaruhi momen inersia ini adalah massa dan jarak. Sehingga secara matematis momen inersia dirumuskan I sama dengan M kali R kuadrat. Semakin besar masanya, semakin besar M-nya ini, maka semakin besar momen inersianya, sehingga semakin susah benda untuk memutar. Begitu pula dengan R atau jarak ini, makin besar jaraknya itu maka semakin besar momen inersianya dan juga semakin susah untuk berputar. Dengan momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, M massa, R adalah sebuah contoh. Susunan 3 buah massa titik seperti pada gambar berikut. Jika M1 1 kg, M2 2 kg, dan M3 3 kg. Tentukan momen inersia pada poros M1. Porosnya berada di titik M1, artinya di titik P porosnya. Kita tuliskan rumusnya untuk momen inersia adalah sigma I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, karena lebih dari satu massa, maka untuk mencari sigma I sama dengan berarti M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M kali R3 kuadrat. Kita masukin angkanya. M1 tadi di soal adalah 1 kg kalikan jarak R1. Berarti jarak massa ini terhadap titik P atau garis P. Ternyata di sini jaraknya adalah 0 kuadrat. Ditambah M2 massanya adalah 2 kg dikali jaraknya. Jarak itu pokoknya patokannya adalah titik pusatnya atau titik porosnya. Maka jaraknya dari P sampai Q yaitu 1 meter. 1 kuadrat. Ditambah massa 3 adalah 3 kg dikalikan jaraknya, berarti dari P sampai M3 ini jaraknya adalah 1 ditambah 1 menjadi 2 meter. Kita hitung 0 kuadrat, 0 kali 1 0. Artinya secara singkatnya, ketika massa terletak pada titik poros itu tidak usah dihitung, itu hasilnya adalah 0. Kemudian ditambah dengan 1 kuadrat, 1 kali 2 2 ditambah 2 kuadrat 4 4 kali 3 yaitu 12. Maka hasilnya adalah 14. Satuannya kilogram meter. Berikutnya adalah momen inersia berbagai benda tegar. Kalau yang tadi adalah bendanya titik, sekarang bendanya tegar. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ini adalah batang silinder dan porosnya melalui titik tengah. Nah, porosnya di sini. Ini momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. M itu massa benda atau batang ini, L itu panjangnya. Kemudian kalau porosnya di ujung, maka momen inersianya berbeda. Jadi sepertiga ml kuadrat. Kemudian ada plat segi 4, kemudian ada silinder berongga, silinder pejal. Nah, maaf di sini
bukan sepertiga mr kuadrat tapi setengah mr kuadrat. Ada silinder tipis, perongga, bola pejal, bola tipis. Nah, di sini sudah disediakan rumus-rumusnya. Nah, di SMA ini tidak diminta untuk mencari rumus tapi sudah disediakan. Yang sering keluar di dalam soal itu adalah yang pertama adalah untuk batang, kemudian silinder pejal. Nah, silinder pejal itu biasanya pada katrol. Kemudian bola pejal. Berikutnya adalah momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dengan kecepatan sudut. Secara matematis disimpulkan L sama dengan I kali omega. L itu adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Berikutnya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma tau, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Secara matematis adalah L1 sama dengan L2. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu seorang anak yang berputar dengan tangannya itu direntangkan sambil berputar. Ini adalah bagian gambar 1 atau ini untuk L1. Berarti di sini untuk tangan yang dirapatkan itu adalah untuk momentum sudut untuk L2. Nah, di sini L1 berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Tergantung nanti di soal yang ditanyakan apa nih? Apakah omeganya atau I. Sebuah contoh. Seorang penari balet berputar di atas lantai licin dengan kecepatan sudut 2 putaran per sekon. Jadi diketahui kecepatan sudut berarti omega sama dengan 2 putaran per sekon. Saat tangannya merentang, berarti gampangnya seperti ini. Nah, ini gambar 1, tangannya direntangkan. Momen inersia ketika tangan terentang adalah 8 kilo, berarti adalah momen inersianya I, yaitu 8 kg meter kuadrat. Kemudian ia menggerakkan tangan ke dekat tubuhnya sehingga momen inersianya menjadi 4. Nah, yang kedua tangannya itu dirapatkan sehingga I-nya menjadi 4 kg meter kuadrat. Maka kecepatan sudut penari balet sekarang adalah, tadi ditanya omega. Nah, kita posisi terentang itu direntangkan tangannya itu kita beri omega 1, berarti ini I1, berarti ini I2, ini omega 2. Ya. Kemudian kita tuliskan rumusnya, yaitu L1 sama dengan L2, berarti I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Yang ditanyakan omega 2, berarti omega 2 sama dengan I1 kali omega 1 per I2. Masukin angkanya, I1 adalah 8, omega 1 2, dibagi dengan I2 adalah 4. Hasilnya adalah ini coret. Nah, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Satuannya mengikuti omega 1 yang di soal, berarti satuannya adalah putaran per sekon. Berikutnya adalah analogi besaran-besaran gerak translasi dan rotasi. Nah, di sini ada gerak translasi atau mendatar.
gerak translasi mendatar itu ketika diketahui besaran jarak linear itu simbolnya S, sedangkan gerak rotasi berarti disimbolkan besarannya adalah jarak atau posisi sudut, simbolnya adalah theta. Hubungannya antara gerak translasi dan rotasi yaitu S sama dengan theta dikali R. Kemudian kecepatan linear V sama dengan S per T. Untuk gerak rotasi dinamakan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan theta per T. Hubungannya adalah V sama dengan omega kali R. Percepatan tangensial A sama dengan delta V per delta T. Maka di gerak rotasi percepatan sudut namanya yaitu alfa, rumusnya sama dengan omega bagi T. Hubungannya adalah A sama dengan alfa kali R. Nah, ini nanti yang dipakai adalah hubungannya ini, karena nanti kita mempelajari gabungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Berikutnya adalah menggelinding. Menggelinding merupakan perpaduan gerak translasi dan rotasi sebuah benda atau tanpa slip. Dalam melakukan gerak menggelinding dibutuhkan gaya gesek antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau slip. Atau benda hanya melakukan gerak translasi saja. Ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi atas dua jenis, yaitu gerak kinetik atau energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi yang rumusnya setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi rumusnya adalah setengah kali I kali omega kuadrat. Jadi untuk totalnya energi kinetik total yaitu EK rotasi tambah EK translasi, atau boleh EK translasi tambah EK rotasi, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ada dua lintasan untuk gerakan menggelinding. Yang pertama adalah lintasan mendatar ini. Nah, ini adalah roda. Kemudian diberi gaya ke samping dan ini ada gaya gesek. Nah, maka ini akan menggelinding. Kalau menggelinding berarti ada gerakan mendatar dan gerakan memutar. Nah, jadi berlaku hukum Newton 2 untuk gerak translasinya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian untuk rodanya ini juga berputar, maka berlaku juga gerak rotasi, yaitu to sama dengan I kali alfa. Yang kedua adalah lintasannya bentuknya miring seperti ini. Berarti yang menyebabkan benda bergerak ini dipengaruhi juga oleh gravitasi. Karena miringnya ini membentuk sudut theta, maka ini juga ada gerakan translasi dan rotasi. Ya. Untuk gerak translasi berarti turun ke bawah ini berlaku hukum 2 Newton juga, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya ini karena bendanya menggelinding ke bawah berarti dipengaruhi oleh V sin theta atau M kali G sin theta min gaya gesek. Nah, di sini ada gaya gesek sama dengan M kali A. Dan juga mengalami gerak rotasi, maka berlaku juga adalah to sama dengan I